Mbak, pertama Mbak boleh perkenalkan nama dulu. Boleh. Nama saya Mbak Ika Dania, nama panggung saya. Tapi kalau nama asli Sri Ika Wardani. Terus di sini saya sebagai ketua Paguyuban Kudo Cempoko yang bertempat tinggal di Gedongan Sinduadi Melati Sleman, Yogyakarta. Sejak kapan jaranan Kudo Cempoko ini didirikan dan bisa diceritakan perjalanan membangun jagoan ini, Mbak? Kudo Cempoko, kalau dulunya itu sebelum Kudo Cempoko itu namanya Turonggo Kartiko Budoyo. Berdirinya itu di tahun 2011. Terus kita ganti nama. Belum lama, sekitar tahun 2022 itu kita ganti nama dengan Kudo Cempoko. Sebagai kesenian yang sangat legend ini atau dikatakan turun-temurun, Mbak merasakan ada perbedaan nggak dari dulu hingga sekarang? Kalau perbedaannya ada. Kalau dulu kan kita belum punya peralatan yang komplit, yang terus kostum-kostum juga belum komplit. Terus anak-anaknya juga kita masih susah dulu nyarinya anak-anak untuk sebagai pemain itu masih susah. Sekarang alhamdulillah gamelan udah punya 2. Terus untuk kuda dulu cuman punya 8, sekarang udah punya 16. Kalau nggak 16 sekitar 18 sekitar itu. Terus untuk kostum-kostum juga kita untuk seperti ini barungan-barungan seperti ini dulu cuman punya 1, sekarang kita udah punya, alhamdulillah udah punya berapa, 1, 2, 3, 4, 5-an, sekitar 5, sekitar 5, 6 kita udah punya lumayan banyak. Terus anak-anaknya sekarang kalau dulu susah, sekarang udah gampang nyari anak-anaknya, pada berminat, banyak yang berminat juga kayak gitu. Untuk usia para pemain jagoan ini di kisaran usia berapa? Anak-anaknya sekitar masih SD, ada yang masih SD, dari SD sampai 30-an untuk umur-umur. Yang seperti yang kita tahu, Jatilan itu kan punya beberapa babak, beberapa tarian gitu ya, Mbak. Iya. Di Jatilan Kudo Cempoko itu sendiri ada beberapa tarian atau babak? Ada 4 babak kita tariannya. Boleh diceritakan Mbak babak apa saja dan nama dari babak tarian itu? Kalau untuk tariannya itu kita nggak mesti, karena kita itu mencari cerita-cerita kan dari, kalau Jatilan itu ada yang dari Panji-Panji, ada yang dari cerita wayang, cerita ketoprak, cerita rakyat seperti itu. Jadinya dari babak 1 sampai 4 itu ceritanya beda-beda. Di Jatilan Kudo Cempoko sendiri itu apakah ada dilakukan ritual sebelum pentas itu, Mbak? Iya, ada. Ritual itu selalu kita adakan untuk istilahnya, kalau orang Jawa itu kan kita punya adat kan, kita hidup di dunia itu ada apa itu namanya, tidak sendiri, ada yang dunia lain kan ada juga kalau yang paham. Terus kita istilahnya di situ kita minta izin untuk acara ini, acara jaranan ini kayak gitu. Ritual yang dilakukan itu biasanya ada ritual tahunan atau hanya untuk sebelum pentas saja, Mbak? Itu kalau ya setiap tahunnya kita, kalau pas ulang tahun. Kalau pas ulang tahun alhamdulillah setiap ulang tahunnya kita adakan. Terus nanti disusul dengan job-job lain kayak gitu. Dari ritual-ritual yang dilakukan itu ada pengaruhnya juga nggak sih, Mbak, ke atraksi kemasukan di selama pentas gitu? Semisal kalau nggak dilakukan ritual itu bakal ada
atraksi gitu. Iya, kalau kita nggak minta izin dulu sama yang berdampingan dengan kita di alam lain itu, nanti susah kita nambah nih. Kalau nek wong Jawa ki le nambah nih pas kesurupannya itu agak susah. Tapi kalau kita udah izin, itu gampang kita untuk nyembuhin yang udah kesurupan gitu. Oh, jadi itu sangat-sangat berpengaruh ya Mbak, ritualnya itu sendiri. Jadi Iya. benar dijaga seperti itu. Iya. Ritualnya sendiri itu yang melakukan ritual itu dari para penarinya sendiri atau ada orang lain? Itu yang melakukan pawangnya, yang nyembuhin. Kalau pas kesurupan itu namanya kita, kalau di kuda lumping itu namanya pawang. Bu, boleh nanya sebentar, Bu? Berarti itu kayak yang minta izin itu pas lagi yang dikumpulin topeng-topeng itu di tengah ya, Bu? Iya, topeng-topeng sama kuda-kuda itu kan nanti dilingkarin kayak gitu, dilingkarin terus nanti dikasih sesaji sama ya kayak dupo, terus kemenyan, bunga kayak gitu. Nanti untuk acara itu adat itu acara adat itu. Mungkin Ibu boleh menceritakan lebih dalam tentang ritual-ritual itu, Mbak. Kalau untuk yang ritual lebih taunya itu yang pawangnya. Kalau saya kan di sini cuman sebagai ketuanya di sini yang ngurusin anak-anak. Kalau untuk seperti itu udah ada pawangnya sendiri. Yang tahu, yang lebih mendalam tentang itu pawangnya. Oh iya, untuk makna golok sendiri di pentas itu apa ya? Itu kalau zaman dulu kan, kalau perang itu kita belum punya apa itu senapan kayak gitu, belum. Kita masih tradisional kan kalau dulu. Ada tombak, ada pecut, terus ada golok itu kayak gitu. Oke, Mbak, dari apa yang sudah saya tanyakan, apa ada yang ingin Mbak sampaikan atau harapan Mbak ke depannya? Untuk harapan saya ke depannya kepada anak-anak saya yang di Paguyuban Kuda Cempaka, itu ayo anak-anakku semuanya, kita cintai budaya dan kesenian yang ada di negara kita, di negeri kita ya, seperti kesenian kuda jaranan, kuda lumping itu, dan kesenian yang lainnya. Mari kita sama-sama mencintai kesenian dan kebudayaan. Mungkin Mbak boleh menceritakan sedikit tentang perjalanan mendirikan Jatilan Kuda Cempaka ini. Iya, perjalanannya itu kita butuh tenaga dan pikiran waktu itu ya. Karena kita ada pro kontra. Pro kontranya gini, kalau dulu kan orang-orang itu mengira kalau Jatilan itu tuh banyak yang gelut, banyak yang mabuk seperti itu tuh. Kita itu mau menghilangkan itu semua. Makanya kan orang-orang sini wes nggak boleh, dulu itu nggak boleh karena takutnya seperti itu, banyak sik gelut, banyak yang bertengkar, banyak sik do mabuk yang begitu. Tapi kita gimana caranya, kita itu anak-anak kita yang di paguyuban itu jangan sampai ada yang seperti itu. Terus kita himbau kepada anak-anak semua, kalau mau ikut ayo Neng, janji saya nggak boleh ada yang mabuk, nggak boleh ada yang gelut, saya gitu. Kalau mau seperti itu tak bikin ke, ayo kita bareng-bareng bikin. Terus akhirnya anak-anak sepakat, iya Mbak, kayak gitu sama saya. Terus saya berusaha masyarakat yang bilang seperti itu tak biarin aja saya. Kita tetap maju kayak gitu. Terus alhamdulillah setelah itu kita waktu itu saya mendirikan ini kan dulu waktu itu saya sama tetangga saya bilang, yang tak suruh itu tetangga saya itu ajak untuk bikin campur sari waktu itu malahan, ayo Le
kita bikin campur sari di kampung kita, ada gamelan, ada apa di sini di rumah ada. Yuk kita bikin untuk orang kampung sini. Terus anak itu bilang, orang Mbak, saiki ngene wae Mbak, gawe sing ada dangdute, ada tariannya, terus ada campur sarinya, kayak gitu. Terus akhirnya yang ada semua itu ada itu kan di kuda lumping kayak gitu. Oh ya apa kok, yuk kita bikin saya gitu. Tapi mikirnya saya, aduh kalau kuda lumping itu kan biaya banyak, harus ini itu ubur rampingnya banyak juga, harus ada gamelan jadilan, terus harus ada kuda. Terus waktu itu saya konsultasi sama teman saya, piye yo caranya aku ben iso jadilan. Ada anak kampung saya mintanya seperti itu, mintanya pengen ada bikin jadilan kayak gitu. Terus ada temen yang ngasih solusi, akhirnya alhamdulillah solusinya bisa masuk ke kita. Terus akhirnya saya bilang ke orang tua, suruh beliin gamelan. Waktu itu pertama kali itu tak suruh beliin orang tua saya, beliin gamelan karena kita nggak punya gamelan toh. Terus akhirnya dibeliin sama orang tua kan. Nah yang belum, aduh latihannya nek main gamelan lah kudane nganggo opo jarane. Akhirnya saya anak-anak konsultasi sama anak-anak saya. Terus anak-anak bilang urunan gue Mbak gitu. Terus akhirnya kita minta bantuan ke masyarakat sini juga untuk beli ada kuda, terus mau untuk yang pentasnya itu kita minta bantuan ke masyarakat sini. Alhamdulillah banyak juga yang bantu kita di masyarakat sini walaupun ada pro kontranya. Terus akhirnya kita jalan waktu itu kita kan masih kudo Turonggo Kartiko Budoyo waktu itu. Terus udah jalan, akhirnya alhamdulillah apa yang dibilangin masyarakat kita tukang identik dengan mabuk, dengan gelut kayak gitu, alhamdulillah kita bisa menyingkirkan semua itu waktu itu. Dan sampai sekarang kita sampai ganti yang kudo Cempoko, alhamdulillah lancar semuanya, nggak ada yang seperti itu sekarang kayak gitu. Pak agak geser ke gini dikit. Oke, siap. Agak lurus. Nanti untuk pandangannya ke kamera ini ya. Oke. Udah. Kita mulai pertanyaannya ya Pak. Boleh Bapaknya perkenalkan diri dulu dan posisinya di Sanggar Kuda Cempoko ini sebagai apa? Selamat siang, saya Agung Widodo di Kuda Cempoko sebagai pawang yang kedua ya. Untuk pawang utama kebetulan untuk hari ini belum bisa hadir, saya yang mewakili. Mungkin itu aja dari perkenalan saya. Sudah berapa lama Bapak sebagai pawang di sini? Kalau untuk pawang sebenarnya udah kurang lebih 2-3 tahunan dari Kuda Cempoko berdiri. Sebelumnya kan ada Turonggo Kartiko Budoyo, habis itu ada pergantian nama. Nah itu baru saya masuk ikut pawang. Untuk pawangnya sendiri itu satu sanggar biasanya butuh berapa pawang gitu? Untuk Kuda Cempoko sendiri minimal ada 3. Satu untuk pawang yang utama, untuk yang 2 dan 3 itu untuk menemani atau untuk yang narik aja. Untuk yang nyembuhin nanti untuk pawang yang utama gitu. Pada saat menangani orang yang kemasukan itu saat pentas, apa yang Bapak rasakan gitu saat menanganinya? Untuk saya sendiri yang saya rasakan memang ada sedikit getaran ya. Mungkin kalau misalkan kita hidup di dunia memang tidak sendiri, mungkin ada dunia yang tidak kasat mata. Memang saya percaya di dalam orang yang kesurupan itu pasti ada yang mengikuti itu, walaupun nggak masuk di jiwa tapi cuma menempel gitu. Jadi cuma ngikutin aja. Jadi misalkan mau nyembuhin yang kesurupan ya
itu harus dihilangin dengan oleh pawang yang pertama tadi. Itu memang ada getaran gitu. Seperti yang kita lihat pas pentas kemarin kan itu pada saat kesurupan pawang-pawangnya menangani gitu kan, dan itu tidak 1-2 beberapa kali gitu. Tantangannya sendiri apa Pak yang dialami? Tantangan dari pawang itu memang Iya. ada tantangan tersendiri ya. Satu, memang kita dituntut dari Kudo Jomoko sendiri untuk semeriah mungkin, dan biar dari penonton itu kelihatan menarik gitu loh dari segi pawang. Yang kedua, untuk penyembuhan memang kita diharapkan untuk pawang yang utama untuk penyembuhan, untuk penyembuhan orang yang kesurupan. Jadinya kita satu pawang utama, yang 2 pawang pembantu itu cuma untuk narik, untuk jogetin aja. Oh, jadi yang menyembuhkan itu di pawang pertama, pawang Iya. kedua, ketiga itu cuma menarik saja. Iya. Tapi memang nggak bisa benar-benar menyembuhkan atau bisa sedikit gitu Pak? Sebenarnya bisa, tapi kan untuk yang apa ya istilahnya minta izin di lingkungan desa yang buat pentas itu kan pawang utama. Memang itu yang harus nyembuhin, karena dia yang menjawab meminta izin, dia harus yang istilahnya mengembalikan gitu. Jika bersedia boleh diceritakan nggak Pak, biasanya doa atau mantra apa sih yang bisa nyembuhin pada saat kemasukan gitu yang dipakai? Pada dasarnya memang untuk pawang memang ada ritual sendiri ya. Untuk pawang utama pasti ada ritual yang paling berat, itu pawang utama. Memang itu memang dikhususkan karena dari cikal bakalnya Kudo Jomoko itu pawang utama yang memberikan masukan terus. Jadinya ritualnya paling berat pawang utama. Dan untuk pawang kedua dan yang ketiga itu memang ada sedikit ritual, tapi kan memang dari istilahnya segi kepawangannya memang tidak doanya nggak ada yang doanya istilah tersendiri, ada nggak seberat yang pawang utama. Ada tapi untuk doanya ya kita percaya dah pada yang kuasa gitu aja. Ya, pada saat penyembuhan itu kan biasanya pawangnya tuh kayak melakukan gerakan gitu ya Pak. Nah itu apakah bagian dari penyembuhan itu? Itu memang ada kalanya memang untuk yang kesurupan itu meminta, yang kesurupan itu meminta kalau menarik itu harus ada yang goyang ataupun ada yang pakai topeng kayak gini. Itu biar misalkan pakai topeng nanti biar rohnya itu kembali ke topengnya. Kalau yang goyang itu kan nanti yang menyembuhkan otomatis pawang pertama nanti yang kembalikan juga pawang pertama, cuma saya dan teman saya yang narik jogetan gitu. Berarti itu masuknya dari topeng itu ya, pas lagi topeng masuk itu baru pas masuk kemasukan gitu ya Mas? Betul sekali. Soalnya karena di satu sisi memang ada beberapa bagian aksesoris ataupun yang dikenakan penari itu ada yang istilahnya ada yang menunggu lah istilahnya gitu. Mungkin bisa dijelasin Mas kayak lebih spesifik ya, mungkin yang topeng apa gitu yang ada, yang di dalamnya ada isinya gitu. Itu kalau topeng barong ya, kalau topeng barong itu biasanya dulunya bikinnya itu di
dibikin melalui berpuasa dulu biasanya kan, terus mungkin ada ritual-ritual khusus nanti dibikin di hari apa, terus jam berapa, nanti tengah malam dimandiin di sumber air mana gitu, yang ada isinya biasanya. Untuk ritualnya sendiri itu dilakukan ada kayak jadwal sendiri gitu nggak Mas? Kalau biasanya itu di setiap malam Kliwon misalnya, atau Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon, kan pasti topeng yang ada isinya itu ada mengeluarkan tanda-tanda yang tersendiri, ada yang bunyi sendiri gitu. Oh, itu cuma hanya bunyi biasa aja gitu ya Mas? Atau tandanya kayak harus dilakukan ritual atau? Biasanya itu untuk ritual untuk ngasih makan. Oh, oke. Seperti yang kita lihat pentas kemarin itu kan kesurupannya itu tidak terjadi sekali doang ya. Itu gimana caranya bisa di satu orang tuh beda-beda setiap pertunjukan, atau emang itu terjadi secara spontanitas gitu? Itu kan sebelumnya ada ritual sebelum mulai jadilan itu kan, itu dikumpulin dulu kuda, topeng dan lain-lainnya, itu dikumpulin, ada ritual minta izin tempat sama yang istilahnya yang menguasai wilayah sekitar sini. Nah, itu nanti biasanya yang Mbak Rekso lah istilahnya, Mbak Rekso itu ngumpulin teman-temannya di sini, ada pesta atau apa, suruh kumpul. Nanti untuk pawang yang utama itu yang jawab, maksudnya yang meminta gitu. Nah itu setelah ada tarian itu baru pawang utama minta, baru itu spontan gitu pas selesai tarian gitu. Untuk di bapaknya sendiri nih, walaupun bapak tidak menyembuhkan tapi ada gitu kan narik-narik pas kesurupan gitu. Nah, efek yang dirasain itu apa Pak? Kayak ya efeknya. Untuk efek saya sendiri atau yang Ya efek dari bapaknya sendiri. ya memang ada efeknya sih. Satu, memang kalau misalkan saya sendiri yang saya rasakan dari anggota badan pasti ada yang sakit, pasti ya itu ada, walaupun itu sakitnya nggak seberapa sih ya, pasti sakit. Dan sakitnya itu bisa diatasi dengan istirahat saja atau kayak berlangsung berapa lama gitu Pak? Ada obat sendiri kah? Itu berlangsung beberapa hari ya. Itu kalau saya sendiri berlangsung beberapa hari, karena memang untuk penarikan sendiri membutuhkan tenaga ekstra, dan untuk membantu penyembuhan itu juga tenaga. Jadi untuk kita istirahat dan kita ritualnya setelah pertunjukan, baru ritual pengembalian istilahnya roh atau yang kesurupan itu setelah pertunjukan dikembalikan ke tempatnya masing-masing. Itu agak ringan. Mungkin ini menjadi suatu banyak orang yang jadi penasaran gitu ya kalau pas nonton Jatilan itu, karena melihat ada adegan kesurupan gitu. Mungkin banyak orang penasaran gini, ini apakah benar kesurupan ataukah memang kayak dibuat-buat? Itu apa tanggapan Bapak? Kalau saya tuh memang ada anggapan seperti itu. Memang dari segi badan yang memang benar bersih, pasti itu kesurupan. Kalau misalkan badan yang sudah terkotori dengan apalagi sebelum pertunjukan itu mabuk dulu, ataupun ya pemakaian
yang minum minuman keras itu pasti nggak bakal kesurupan, cuma pengen joget kalau menurut saya. Jadi kesurupannya itu tuh kalau semisal mereka mabuk dulu sebelum pentas itu tidak akan kesurupan ya? Enggak. Kesurupannya itu memang dari spontanitas. badan yang nari itu bersih, dalam artian tidak dalam habis berhubungan minum-minuman itu pasti kesurupan. Tapi Mas sendiri tahu nggak sih, bisa bedain nggak Mas yang beneran kesurupan atau yang kayak pura-pura kesurupan doang gitu? Bisa. Mungkin bisa dijelasin Mas kayak gimana, kayak yang kesurupan tuh bagaimana kayak gitu. Kalau menurut saya ya, pribadi saya memang dari penilaian pertunjukan kemarin memang ada beberapa yang enggak kesurupan. Itu memang satu, narinya masih bisa diajak ngobrol dan sering ketawa. Kalau misalkan udah kesurupan, enggak, maksudnya dalam artian udah lainnya udah kesurupan, itu masih diajak ngomong dan sering ketawa sendiri, itu enggak kesurupan. Untuk yang kesurupan sendiri pasti mintanya aneh-aneh. Itu kemarin kan ada juga yang makan ayam ya, kalau nggak salah, ayam hidup. Nah itu kesurupan, karena itu dari satu sisi memang bawaan dari badan si penari itu, karena penari yang kesurupan memang ada yang bawaan. Oh iya, Pak, itu pas kesurupan itu kan ada adegan makan dupa atau makan bunga gitu kan. Nah untuk dupanya itu tuh emang diharuskan untuk semua pemain makan atau cuma beberapa orang saja yang boleh ngambil gitu? Itu yang biasanya yang minta itu yang kesurupan. Itu yang minta kesurupan biasanya minta dupa. Kalau enggak yang minta bunga itu dan minyak, biasanya itu yang kesurupan. Oh jadi kemarin yang pas lagi nari dan makan dupa itu emang udah kesurupan ya? Aku penasaran, yang kemarin kan sempet ada yang di ini kan diangkat itu yang sambil ditutupin kain kan ya? Itu karena nggak bisa keluar atau gimana ya? Itu bisa dijelasin Mas? Nah itu yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan dari badan yang udah ada bawaan, memang dari keturunannya orang tua atau kakak-kakaknya dulu penari, memang pasti ada yang ngikut. Nah itu berarti keluarnya lama gitu kalau kayak gitu? Kalau itu kan biasanya permintaan khusus, biasanya satu itu ditutupin itu, dan itu nyembuhannya di luar. Nah itu biasanya kayak gitu. Untuk tahu permintaannya itu komunikasi batin antara pawang satu sama gitu ya? Biasanya cuma nunjuk, Oh, nunjuk kan ini, terus cuma nunjuk, enggak ngomong. Ya Mas, kalau pas awal-awal pas masuk kan rata-rata pada badannya kayak kaku gitu kan ya? Itu berarti emang bener-bener kaku terus baru dilurusin atau gimana ya Mas? Memang kalau kesurupan memang nggak terkontrol. Itu kalau kesurupan itu memang nggak terkontrol. Kalau misalkan kesurupan, udah itu badan semua nggak terkontrol. Kalau yang normal kan lemas bisa terkontrol gitu loh. untuk penyembuhannya sendiri tuh biasanya berapa lama ya Pak untuk mengeluarinnya? Sekitar ya 2-3 menitan. Kalau misalkan agak susah ya nanti dibawa keluar, nyembuhnya di luar, maksudnya dalam artian dalam lingkup pertunjukan tapi di luar arena tarian. Setelah apa yang saya tanyakan, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan lebih dalam? Mungkin dari saya ya, saya sebagai pencinta seni jatilan terutama, marilah kita jaga
kesenian Jawa, terutama jatilan. Istilah kata wong Jawa ojo ilang Jawani. Nah gitu aja dari saya, salam budaya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yang pertama Mas boleh perkenalkan diri dulu dan posisinya sebagai apa? Perkenalkan, nama saya Adit. Posisi saya penari jatilan. Sudah berapa lama Mas untuk ikut Jatilan Kudo Cempoko ini? Udah selama 2 tahun sih, Pak. Selama 2 tahun. Alasan apa yang bikin Mas masuk atau ikut di Jatilan Kudo Cempoko ini? Ya, karena ini melestari budaya Jawinya aja sih, Pak. Kayak lingkungan sini kan juga kebanyakan pemain jatilan, jadi ikut arusnya. Selama jadi penari jatilan itu selama pentas gitu Mas Adit pernah kemasukan gitu nggak? Kalau kemasukan sih pernah, Pak. Pernah ya? Sering? Ya kalau pas pentas sih. Pas kemasukan itu atau sebelumnya tuh ada ngerasain apa gitu nggak? Kayak badannya cuma kayak gemetar, nantinya tuh kayak gemetar gitu sih, Pak. Efek setelah kesurupan itu apa yang dirasakan? Badannya capek. Badannya capek. Kayak habis olahraga berat gitu sih, Pak. Lebih tepatnya cepat capek. Itu berlangsung selama berapa hari Mas capeknya? Selama 2 hari sih, Mbak, biasanya. Nah, pas pentas kemarin kan kita melihat kayak ada beberapa penari itu kesurupan ya. Itu tuh spontanitas terjadi atau memang kayak udah kayak direncanain kalau nanti bakal kesurupan gitu Mas? Kalau kesurupan tuh spontan terjadi sih, Mbak. Oh, spontan terjadi gitu. Jadi selama menari tuh nggak tahu kalau bakal kesurupan, jadi spontanitas gitu. Iya, betul. Mungkin Masnya bisa menceritakan kayak apa ya, hal yang atau yang jadi faktor kesurupan saat pentas gitu. Kalau faktor utama sih kayak ya itu, Mbak, pikiran kosong, terus badannya capean, habis nari juga kan jadi kayak capek, jadi pikirannya kosong. Itu yang memicu bisa terjadinya kesurupan. Apa nggak ada faktor lain gitu Mas? Misal tadi kan Mas bilang faktor yang bikin kesurupan itu kayak capek gitu ya, mudah nggak fokus gitu. Ada faktor lain nggak Mas yang mempengaruhinya? Mungkin di kayak ritualnya atau apa gitu? Ya, kalau ritualnya sih juga bisa, Mbak, kan soalnya kan sebelum pentas dimulai kan itu biasanya kan ini kayak barongan kayak kuda lopeng itu kan dikumpulin di tengah. Nah itu kan nanti dibacain ritual gitu sih. Mungkin Masnya boleh ceritain nggak kayak selama ritual itu hal apa yang terjadi semisal ritual itu nggak dilakukan sebelum pentas? Kalau sebelum ritual pentas itu biasanya kan, Mbak, nanti efeknya di belakang sih, kayak nanti kayak orangnya nanti tiba-tiba bisa kesurupan, nanti kan susah disembuhin gitu. Susah disembuhin itu berarti yang kemasukan itu susah keluar gitu Mas? Atau Ya, betul. susah keluar ya? Susah keluar, terus apa lagi ya, ya karena ibaratnya kayak leluhurnya di tempat itu nggak terima kok, kenapa nggak ada ikatan baik untuk lumpuh gitu biasanya. Itu tapi pasti akan keluar kan Mas, semisal dibantu sama pawang satunya. Ya pasti keluar sih, Mbak, tapi itu susah
susah keluar. ya kayak nanti biasanya gurunya tuh bilang kata-kata kenapa nggak ada yang etikat baik bilang ke tempat-tempat yang seharusnya di tempat itu, terus kenapa kok bisa nggak bisa keluar tuh karena itu karena susah, kenapa gurunya nggak terima itu sih. Tarian yang dilakukan saat pentas itu kan ketika kesurupan itu tetap menari ya mas. Yang semisal kayak pas makan dupa itu kan tadi kata pawangnya itu udah kesurupan tapi dia masih makan dupa gitu, masih tarian. Itu tuh emang sering terjadi begitu atau kalau kesurupan ya hanya adegan kayak jatuh gitu terus nggak bisa nari lagi? Kalau itu tuh ya maksudnya kesurupan tuh ya karena kayak gitu, terus kan itu kan posisi orangnya nggak sadar kan, nggak sadar kayak tatapannya tuh gelap, lihat itu gelap, tapi kayak kan habis sembuhnya itu ya itu karena terasa capek kan karena raganya itu dipakai buat itu dimasukin rohnya itu, jadi kayak kelihatan capek. Jadi kan kalau makan dupa kayak minyak kayak bunga itu kan kita kan nggak ngerasa mbak. Jadi kalau kita nari, kalau kita apa ya, ya nari itu kita nggak sadar mbak. Pada apa ya, kalau masnya sendiri pernah ngerasain nggak kesurupannya makan dupa terus efek setelahnya apa? Kalau pas kesurupan tuh nggak sadar mbak. Tapi kalau habis selesai kesurupan, habis itu ditambahin itu nanti kerasa mbak di mulut gitu kan. Kalau kita makan dupa tuh nanti kayak pahit gitu, nggak pahit, rasa hambar, terus tiba-tiba kan ini sakit gitu, mulutnya sakit kayak kena dibakar juga gitu kan. Dupa kan mesti kan dibakar dulu kan mbak sebelum itu, nanti pasti kayak di mulut apa di mana mesti kayak kena sengatan api nih. Pernah mengalami hal yang serius gitu nggak sih mas? Kalau kayak tadi masnya bilang mulutnya terasa terbakar gitu, sampai pernah ada kondisi serius gitu dibawa ke rumah sakit nggak? Kalau itu sih belum mbak. Kalau itu kan biasanya yang kayak gitu kalau makan yang kayak beling kayak itu biasanya baiknya itu nanti habis setelahnya selesai main itu biasanya nanti kebawa ke rumah sakit karena kan organnya kena. Iya. Kalau saya ngalami sih Belum pernah ya. Oh berarti kalau yang kesurupan kayak pas lagi makan beling itu rata kebanyakan setelah after pentas tuh dibawa rumah sakit gitu ya mas? ya kebanyakan iya masalahnya kan karena perutnya sakit gitu, tiba-tiba tuh nanti ngeluh sakit, terus kenapa kayak gini biasanya nanti daripada nanti terjadi nggak nyantol mas, lebih baik dibawa ke rumah sakit cek. Dan pada saat dibawa ke rumah sakit itu ada itu nggak mas? Tanggapan dokternya itu apa gitu? Apa dilakukan USG atau cuma dikasih obat atau pemeriksaan mendalam saja gitu? Kalau kami sih belum tahu ya pak, paling ya seharusnya kan di USG kan biar tahu dalamannya kenapa gitu, tapi kalau saya sih belum pernah, jadi belum tahu. Tapi masa pernah dengar kayak yang setelah makan beling dibawa rumah sakit itu pernah dengar mas? Pernah mas, teman saya dulu pernah dibawa ke rumah sakit. Apa cerita dari dia mas? Kan ya kan nggak sadar tuh mbak, terus tiba-tiba kok perutnya sakit gitu, terus ternyata di ususnya itu sobek, terus itu dilakukan operasi. Dia dilakukan operasi mas? Ya karena ususnya itu sobek mbak. Oh berarti walaupun pas makan nggak ngerasa, Tapi karena- efek setelahnya itu ada tapi gitu. efeknya kita yang kena gitu ya? Mas? Ya Oh iya, kalau kesurupan sendiri itu spontan atau gimana ya mas? Kayak tiba-tiba kesurupan atau gimana? Atau ada yang dirasain dulu sebelum kesurupan? biasanya sih spontan, maksudnya spontan tuh tiba-tiba, maksudnya kan kita nggak ngerasa mau kesurupan, tiba-tiba kan
dirasain sebelum kesurupan itu apa ya mas biasanya? Dirasain tuh cuma kayak dirasain tuh cuma hatinya aja, itu hatinya kayak gemetar gitu, nggak enak, terus kayak ada suasana yang gimana gitu rasanya, terus tiba-tiba langsung ngeblank, terus nggak sadar. Tapi pas sadarnya itu langsung normal lagi atau masih blank gitu mas? Kalau setelahnya tuh ngeblank mbak, ngeblank dulu kayak linglung lah, ibaratnya linglung, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba cuma lah kenapa ini gitu, biasanya gitu. Selama mas jadi penari jatilan ini, itu tuh pas pernah nggak sih ngelakuin kayak action gitu, kayak semisal sebenarnya nggak kesurupan tapi buat menarik aja mas akhirnya pura-pura kesurupan gitu? Kalau pura-pura sih nggak tahu, tapi kalau nggak kesurupan pernah, cuma kayak ngasih makanan gitu sih mbak, jadi kayak biar menarik, biar nggak penonton tuh biar nggak sepanang lah ibaratnya. Oh itu ngasih makan itu bagian dari kesurupan ya mas? Enggak. Oh, enggak. Itu pas masih sadar, tapi kalau pas kesurupan ya nggak sadar apa-apa mbak, mau kita pas kesurupan mau ngasih itu kan kitanya kan juga nggak tahu kan mbak. Mungkin ada yang diceritain lagi mas? Nggak ada? Udah itu aja. Oke.